Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mantap SMI. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Idam, di kanal Mantap SMI Health. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, kanal Mantap SMI Health ini merupakan kanal yang berisi informasi kesehatan dan kedokteran yang terpercaya yang dimiliki oleh Bulan Sabit Merah Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas suatu pertanyaan menarik ya, yaitu mengapa sih orang itu bisa mengantuk ketika selesai makan? Kok bisa ya? Yuk kita bahas pada video kali ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ya bahwa fungsi untuk yang mengatur kita mengantuk atau terbangun itu ada di otak ya. Nah, ini gambar ini merupakan gambar otak apabila dibelah dua ya, bagian kiri dan juga kanan. Nah, pada gambar ini kita lihat ya ada daerah yang digambar tersebut itu berwarna hijau, itu namanya hipotalamus ya. Nah, peran hipotalamus ini secara umum itu untuk mengatur keseimbangan tubuh atau homeostatis ya. Nah, dengan cara yaitu yang pertama mengatur suhu tubuh, yang kedua mengatur rasa haus dan juga pengeluaran air seni, yang ketiga itu mengatur rasa lapar, yang keempat mengatur tekanan darah, yang kelima itu mengatur emosi dan juga pola perilaku, dan yang keenam itu mengatur siklus tidur dan bangun pada tubuh manusia. Jadi bagian otak hipotalamus ini yang kemudian bertanggung jawab terhadap adanya rasa kantuk atau keinginan kita untuk tidur. Nah, kita ketahui ya, kerja otak dan juga termasuk hipotalamus di otak ini kerjanya itu sangat dipengaruhi oleh neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang berfungsi untuk komunikasi antar sel-sel saraf. Selain itu juga dipengaruhi oleh oksigen dan juga adanya energi gitu. Mengapa sih orang itu bisa merasakan mengantuk apabila ia selesai makan gitu? Yang pertama kemungkinannya itu bisa karena tubuhnya itu sudah merasa lelah atau kurang tidur atau juga kurang aktivitas fisik. Nah, kita ketahui ya bahwa tubuh ini memang dirancang untuk bisa self healing atau kemudian mengatur kondisinya itu supaya menjadi fit atau normal kembali gitu. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu lelah atau kekurangan energi, maka dia itu akan kemudian disetting untuk melakukan istirahat, salah satunya dengan memberikan rasa kantuk gitu pada tubuh kita. Apalagi bila Anda itu memang makan pada waktu jam-jam yang dimana harusnya tubuh itu istirahat atau tidur gitu, maka ya setelah makan itu dengan kondisi yang rileks dan juga rasa kenyang itu akan menstimulus tubuh kita untuk merasa ngantuk agar bisa beristirahat sehingga proses metabolisme tubuh kita itu berjalan dengan optimal. Penyebab yang kedua adalah kemungkinan bisa disebabkan karena adanya gangguan-gangguan pada tubuh seperti penyakit diabetes atau gangguan kelenjar tiroid, kondisi anemia, dan kondisi penyakit lainnya seperti itu. Nah, kita ketahui ya bahwa otak ini adalah organ yang paling sensitif dan juga paling membutuhkan banyak energi untuk melaksanakan fungsinya gitu. Karena memang dia bertanggung jawab untuk mengatur fungsi seluruh anggota tubuh kita gitu. Nah, misalnya pada orang diabetes atau yang gula darahnya itu tinggi gitu. Nah, gula yang seharusnya dipakai untuk aktivitas sel itu tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga terjadilah kondisi di mana kita itu merasa lemah, lesu gitu, mengantuk. Nah, ini seperti itu pada pasien diabetes. Nah, pasien diabetes juga kadang kita temui itu mengalami kondisi hipoglikemia atau kadar gula dalam darah itu terlalu rendah. Ini bisa disebabkan karena memang makanan yang mengandung banyak gulanya itu tidak mencukupi, atau memang produksi hormon-hormon seperti insulin yang memang membantu menyerap gula ke dalam sel itu terlalu berlebihan gitu. Misalnya mungkin dia pakai obat diabetes suntikan ya, hormon insulin suntikan itu apabila berlebih itu bisa menyebabkan gula dalam tubuh itu menjadi sangat kurang, sehingga ya yang dipakai untuk otak untuk bisa beraktivitas itu menjadi kurang sehingga timbullah rasa ngantuk, lelah dan sebagainya. Nah, penyebab ketiga mengapa orang itu bisa merasakan ngantuk setelah makan bisa jadi dikarenakan dia makan makanan yang terlalu banyak atau makanan yang sulit untuk dicerna. Misalnya karena mengandung banyak lemak ataupun juga energinya itu berlebih gitu. Nah, apabila ini terjadi maka aliran darah itu akan difokuskan kepada saluran pencernaan dan
otomatis ya ke organ lain misalnya otak juga itu akan berkurang, sehingga setelah makan itu maka akan timbul rasa mengantuk ya akibat kurangnya asupan darah yang membawa nutrisi dan juga oksigen ke otak itu berkurang karena difokuskan kepada organ pencernaan untuk melaksanakan fungsinya mencerna makanan yang banyak dan berat-berat itu. Nah, penyebab keempat mengapa orang itu bisa mengalami rasa kantuk setelah ia makan adalah bisa jadi pengaruh hormon-hormon yang aktif selama proses pencernaan makanan gitu. Nah, beberapa diantaranya itu serotonin dan juga melatonin ya. Apabila kadar hormon ini meningkat pada tubuh, maka akan memicu hipotalamus, membuat tubuh kita itu merasa kantuk gitu. Nah, serotonin dan melatonin ini biasanya memang dibentuk dari makanan-makanan yang mengandung asam amino triptofan ya. Beberapa diantara itu seperti ikan, daging ikan, keju, ataupun juga pisang, dan masih banyak bahan makan lainnya yang kaya akan triptofan ya. Bisa Anda lihat pada daftar makanan berikut ini. Nah, itulah beberapa hal yang bisa membuat orang merasa kantuk atau mengantuk apabila setelah ia habis makan gitu. Dan ini bisa sekali dicegah gitu. Dan pencegahannya itu yang pertama adalah dengan makan dan juga minum yang mempunyai komponen gizi seimbang ya, tidak berlebihan dalam jumlah ataupun juga tidak banyak makanan-makanan yang sulit dicerna ya, seperti makan-makan fast food misalnya, dan juga mungkin tidak banyak mengandung makanan-makanan yang mengandung asam amino triptofan ya, karena itu memang bisa memicu terbentuknya hormon serotonin yang banyak pada tubuh kita gitu. Kemudian yang kedua adalah cukup tidur atau istirahat ya. Pada orang dewasa itu dianjurkan 6 hingga 8 jam istirahat atau tidur sehari, yaitu bisa membantu tubuh kita itu lebih optimal dalam bekerja dan tidak gampang mengantuk gitu. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan aktivitas fisik harian gitu ya. Banyak macamnya gitu, bisa dengan berolahraga atau juga melakukan pekerjaan rumah. Minimal itu 30 menit per hari atau 150 menit dalam satu pekan. Oke, sekianlah informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan juga subscribe kanal Mantap Me Health agar Anda tetap mendapatkan informasi terbaru seputar kesehatan yang terpercaya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.